Oke teman-teman, selamat datang. Nama aku Alfian dan nama pen aku Firdausian. Aku adalah seorang esais. Nah, di video kemarin aku kan menjelaskan 3 konten yang akan ku buat ke depan. Dan untuk konten sesi menulis saat ini, aku sedang merencanakan tapi masih belum mungkin menemukan waktunya. Tapi melihat keadaannya, waktu dan mungkin resource yang kupunya, jadi aku melihat peluang untuk membuat salah satu jenis konten yang keempat, yaitu adalah panggung esai. Nah, kebetulan kemarin aku udah sempet mencoba mencari pendengarnya, dan aku menemukannya. Lalu kemarin juga kita sempat untuk melakukan syuting, dan ya meskipun ada beberapa kendala teknis, tapi ya mungkin videonya akan aku upload gitu di YouTube. Nah, jadi apa itu panggung esai? Mungkin di video ini juga menjadi tempat untuk aku mengenalkan kepada teman-teman apa itu panggung esai. Nah, sebelumnya di sini aku udah bawa buku catatan pinggir. Ini adalah kumpulan esai karya Gunawan Muhammad. Jadi di sini kurang lebih ada 200-an esai yang semuanya menarik dan sangat bagus untuk dibaca. Ketika kemarin aku menghatamkan buku ini, aku jadi terpikirkan untuk sebenarnya banyak dari kita yang sering mempunyai keresahan atau pemikiran atau keraguan yang mungkin beberapa akan men-share itu di sosial media atau di threads beberapa, atau beberapa yang lain juga memilih untuk diam dan menceritakannya kepada teman, yang itu akhirnya menjadi sekedar curhat saja. Nah, padahal kalau misalnya kita gali lebih dalam, kita mungkin ulik sedikit, kita coba dalami lagi refleksinya, itu menjadi satu esai yang bagus. Dan itu valid untuk didengar atau disampaikan gitu. Jadi itu satu hal yang valid sekali gitu. Mungkin di kampus itu termasuk suatu hal yang tidak begitu valid mungkin, karena ya ada beberapa peraturan, ada salah satu kaidah metodologi ilmiah yang mungkin nggak bisa mensyaratkan hanya satu orang. Tapi di esai, di dunia esai itu sangat valid sekali, dan itulah yang menjadi bahan bakar esai itu sendiri. Alhasil aku kepikiran untuk kenapa esai-esai yang bagus ini tidak dipresentasikan saja. Kita melihat ada stand up comedy, ada show puisi, mungkin ada storytelling yang menceritakan cerpen, tapi kadang kita jarang mengekspresikan esai. Nah, sebenarnya kalau kita melihat video-videonya mungkin Ferry Irwandi dan kawan-kawan, itu sebenarnya esai juga, itu esai video. Dan banyak juga sih yang tanpa sadar mereka melakukan esai video. Tapi mungkin ada gap yang belum aku temukan adalah panggung esai, di mana orang-orang mempresentasikan gagasan mereka sendiri, apa adanya, dan itu valid, di mana mereka mempresentasikan gagasan mereka sendiri dengan tanpa ketakutan dan dengan penuh kejujuran, dan nanti akan ditanggapi oleh para audiens gitu. Bisa ditanggapi atau bisa enggak juga, karena ini memang sangat personal. Nah, jadi terjadilah kemarin aku mempresentasikan salah satu esaiku yang berjudul Hitam Putih After Graduate. Jadi ada 2 audiens yang akhirnya bisa datang dan terjadilah sebuah dialog. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui tentang konten panggung esai ini. Yang pertama, memang esai itu kan berangkat dari pemikiran pribadi. Dan memang beberapa itu sangat sensitif atau itu sangat pribadi, jadi tidak bisa di-share ke semua orang. Nah, akan tetapi seringkali juga itu memang tidak benar-benar pribadi, tapi itu akan dibuat ekstrim atau sensitif meskipun tidak seperti itu realitanya. Jadi realitanya tidak seperti itu, tapi dibuat seperti itu. Nah, panggung esai yang akan kita selenggarakan kontennya itu jauh dari penulis itu sendiri atau
personalia si presentator. Jadinya disclaimer-nya adalah itu semua adalah fiksi agar menjaga identitas, menjaga informasi rahasia dan sensitif, dan apapun yang dikatakan oleh presentator, semisal itu aku, keluargaku, atau kata-kata semisal aku pernah melihat, itu dianggap sebagai ya sesuatu yang fiksi saja. Dalam konteks diskusi itu ya, atau dalam konteks presentasi esai itu ya kita amini itu real, itu valid untuk sebuah pemikiran dan sebuah esai. Tapi tidak untuk kita lalu bisa menjudge presentator, atau kita lalu melabeli presentator sebagai orang yang bagaimana dan bagaimana. Nah, itu peraturan pertama. Dan peraturan keduanya adalah banyak hal mungkin yang akan di-mute, dan sebisa mungkin para audiens tidak melakukan hal-hal yang sifatnya destruktif atau menjudge atau mencaci maki atau meremehkan satu pemikiran itu. Nah, jadi kemungkinan ya panggung esai ini adalah konten yang sedikit jarang ku buat, atau ya aku kurang tahu, dan mungkin akan ku beri nama juga, tapi masih belum menemukan namanya. Tapi jujur ini termasuk salah satu konten yang aku sukai juga, karena ini ngeditnya nggak ribet, lalu di sana juga ya presentasi aja, lalu bisa ditanggapi dengan yang lain. Nah, berkaitan juga dengan apa yang selama ini kulihat di kampus, itu banyak teman-teman yang kesulitan menjelaskan pemikiran suatu tokoh atau hal yang mereka pelajari sendiri. Mungkin mempresentasikan makalah mereka dan lain-lain. Ada kayak ketakutan, ini bukan, jangan-jangan ini pemikiran yang salah, jangan-jangan aku mengutarakan dengan salah. Nah, panggung esai ini hadir untuk membantah itu semua, atau bukan bantah ya, menaikkan potensi orang-orang gitu, bukan cuma mahasiswa. Yang artinya adalah ketika mereka punya satu pemikiran, sebelum itu diuji di ranah akademis atau ilmiah, ya itu udah valid duluan. Mereka mempunyai pikiran itu, mereka mempunyai keraguan itu, dan mereka boleh untuk mempresentasikannya, men-sharingkannya kepada orang lain, dan orang lain juga boleh menanggapinya. Jadi panggung esai itu semacam kayak show atau kayak orang yang sedang berpuisi, tapi ya tentu yang dipresentasikan adalah esai. Jadi sama ketika kita sedang melihat satu kegiatan show puisi, atau orang yang sedang berpuisi di depan umum, di panggung puisi begitu, ya kita tidak serta-merta kan menjudge orang tersebut sebagaimana, tapi kita fokus ke puisinya, esensi yang dibawakan. Samalah dengan esai. Jadi sekali lagi ketika nanti konten panggung esai ini akan terbit dan dirilis, akan dibuatkan disclaimer di depannya, dan mungkin dari sekarang aku jelaskan bahwa itu tidak menggambarkan apa-apa terkait hubungan personalia presentator dan apa yang dikatakan. Jadi fokus saja ke apa yang dikatakan, tapi bukan siapa yang mengatakan, lebih-lebih menjustifikasi atau menilai itu sesuai dengan apa yang dikatakan. Semisal orang itu mengatakan, aku pernah kecelakaan hebat, atau aku pernah dilakukan sesuatu oleh keluarga dan siapa, ya itu hanya simbolisme saja. Mungkin saja itu tidak seperti itu, atau itu bentuk ekstrim, atau itu yang dia lihat dan dia rasakan saja, dan dia berusaha utarakan melalui sudut pandang dia, yang itu terjadi ke orang lain. Yang pada intinya adalah ini hanya sekedar wanti-wanti gitu. Jadi biar tidak terjadi yang namanya salah paham, dan mungkin itu dikira menjadi personal. Nah, panggung esai juga diharapkan nanti yang mempresentasikan itu bukan hanya saya pribadi, tapi ada orang lain juga yang boleh gitu untuk berbagi keresahan dan pikiran dan keraguannya. Karena sekali lagi, semua pemikiran, semua hal berangkat dari esai, berangkat dari satu keraguan yang muncul dari benak seseorang, satu keraguan yang muncul dari benak seseorang, dan dia berani untuk mengutarakannya, berani untuk mempertanggungjawabkan, dan berani untuk menelisiknya lebih jauh, sehingga itu menjadi
satu filsafat yang berangkat dari individu dan mempengaruhi individu yang lain. Nah, mungkin itu aja untuk konten kali ini. Semoga panggung esainya akan bisa jalan dan semoga kita bisa konsisten untuk melanjutkan konten-konten yang lain. Mungkin dari aku itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. See you.